Perkenalkan, nama saya Desi Wasila. Selamat siang. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan anak-anak peserta webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Hekarianto sebagai host dalam webinar sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertatap muka meskipun secara virtual dalam webinar sumber penghasilan dari seni suara. Untuk membuka acara ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, akan saya jelaskan terlebih dahulu tata tertib peserta webinar, yaitu sebagai berikut. 1. Itu peserta diwajibkan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera, kecuali jika sudah masuk sesi tanya jawab. Lalu 2, kita mengikuti kegiatan sampai akhir. Dan 3, yaitu untuk mengisi presensi di akhir acara. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar sore hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Nando Juliansyah. Yang juga pengajar aktif di jurusan TKJ SMK PGRI Subang. Bagaimana Pak Nando? Apa sudah siap, Pak? Siap. Oke. Terima kasih untuk Ananda Fikri sebagai host pada pertemuan kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk audiens yang sudah menyempatkan waktunya dalam seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Nando Juliansyah. Di sini saya sebagai moderator pada seminar terbuka kali ini. Oke, untuk pertama-tama saya akan kenalkan terlebih dahulu untuk pemateri hari ini, yaitu adalah Ibu Resi. Beliau lahir di Tasikmalaya tahun 1993, tepatnya itu Februari tanggal 17. Beliau sekarang mengajar di SMK PGRI Subang. Materi yang akan disampaikan beliau pada pertemuan kali ini adalah sumber penghasilan dari seni suara. Ternyata penghasilan dari seni suara itu bukan dari menyanyi saja. Masih banyak sumber suara yang dapat menghasilkan pundi-pundi penghasilan bagi kita. Untuk lebih jelasnya akan saya langsungkan ke pematerinya Ibu Resi. Bagaimana, sudah siap Bu Resi? Oke. Ya. Maka silakan Bu Resi, diambil alih Bu Resi. Baik, terima kasih Pak Nando sebagai moderator, terima kasih juga Fikri sebagai host, dan juga terima kasih kepada yang sudah hadir. Di sini sudah ada Ibu Iwa ya, kemudian ada juga Faizal Rozan, ada juga dari perhotelan SMK PGRI, ada Pak Agus juga, ada Pak Bagus, ada Bu Ica, dan banyak lagi. Masih ditunggu, jika masih ada yang ingin bergabung, boleh di-share link-nya. Dan terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul tentang seni suara. Memang di sini yang diutamakan ini bukan dari seni suara bernyanyi, karena memang saya juga kurang bisa bernyanyi seperti itu. Namun yang dikedepankan di sini adalah seni suara lebih ke public speaking atau seni berbicara. Karena memang ternyata banyak sekali dalam keseharian ini yang kita tidak menyadari bahwa ternyata peran tersebut dibayar atau yang bicara tersebut dibayar, seperti itu. Baik, saat ini saya akan menampilkan poin-poinnya terlebih dahulu. Sebentar, mohon ditunggu. Iya. Apakah Pak Nando terlihat jelas? Baru sebagian, Bu. Sebagian.
Ya, betul, baru sebagian. Baik, sepertinya ada kendala jaringan ya. Tunggu Baik, dimulai sebentar. saja. Mungkin Dela, Ibu. Terputus-putus ya gambarnya. Ya, Ya, kita lihat saja ya, sambil saya menjelaskan, tapi suara jelas tidak terputus-putus. jelas. Ya, baik, sambil menunggu gambarnya juga, mungkin saya menjelaskan juga. Di sini memang disponsori oleh VCT Batch 7 2D. Artinya di sini kami sedang mengikuti pelatihan virtual tentang membuat sebuah forum. Baik, di sini yang akan saya bawakan karir atau pilihan pekerjaan di dunia seni suara. Yang pertama ya seperti yang kita tahu, bahkan ini mungkin dari sebelum ada zaman digital atau elektronik, host ini memang ada di berbagai acara. Ada yang acara formal, ada non formal, ada yang di acara pernikahan atau banyak lainnya. Sampai kita sadari ternyata itu adalah sebuah profesi yang mengandalkan suara atau berbicara. Memang diutamakan yang paling bisa berbicara dengan artikulasi jelas agar bisa membawa suasana acara juga. Itu satu yang memang sudah kita banyak tahu. Kemudian selanjutnya yang kedua podcaster. Podcaster ini mungkin baru karena podcaster ini berawal dari sebuah media di Apple atau iPhone. Adanya aplikasi podcast atau aplikasi di App Store, Apple Store yang mengandalkan suara seperti semacam menjadi anchor atau penyiar di radio seperti itu. Namun di sini secara ini online atau Mohon maaf Ibu Resi, saya potong. ya, silakan. Ini ada kendala dari layar untuk materinya. Untuk audien ditunggu sebentar ya, ini ada kendala teknis. Baik, ya Sebentar terima ya. kasih Pak Nando, silakan. Mohon untuk audiens ditunggu sebentar ya, ada kendala jaringan sepertinya, delay. Baik. Ya sambil menunggu juga ini karena ada sedikit kendala saya menjelaskan kembali ya. Menjelaskan untuk profesi sebagai host atau MC seperti itu dikenal MC juga biasanya ada di acara-acara formal ataupun non formal tersebut dan memang bukan pekerjaan yang reguler, bahkan mungkin kita juga bisa jika ada waktu luang menjadi MC di acara-acara tertentu sambil bekerja di waktu yang reguler, mungkin weekendnya bisa sebagai sumber penghasilan lain seperti itu. Kemudian ada yang tadi kedua ada podcaster. Podcaster itu biasanya jika ada yang pengguna Spotify atau dulu yang ada pengguna di layanan Apple Store seperti dulu ada layanan musik di Apple Store dan sudah berkembang menjadi podcast juga. Di situ di podcast tersebut banyak sekali sekarang berkembang, ada yang menceritakan tentang kehidupannya, ada yang menceritakan juga, bahkan dongeng pun ada. Mungkin karena zaman sudah begitu maju, jadi memberikan cerita atau dongeng atau sejarah kepada anak itu cukup dengan menyalakan Spotify atau dari podcast tersebut. Kemudian ada juga yang memaparkan tentang teori-teori, misalnya bercerita, atau bahkan sekarang ada juga cerita dongeng atau sastra, karya sastra yang dibawakan secara audio di Spotify tersebut. Jadi memiliki peluang untuk menghasilkan juga ternyata memang tidak instan, namun bisa menjadi sebuah wadah untuk berkarya juga. Misalnya ada yang saat ini yang resmi dari Departemen Pendidikan ada judul podcastnya itu karya sastranya itu saya cek terlebih dahulu ya untuk judulnya, dikhawatirkan saya salah menyebutkan. Di podcast itu bukan membahas, di sini membawakan cerita-cerita sastra, namun resmi dari Departemen Pendidikan. Jika ada yang pengguna Spotify dan memang kangen dengan karya-karya sastra Indonesia, karena sekarang sudah zaman digital, mungkin orang sudah jarang sekali mendengarkan cerita dongeng di radio.
Namun ternyata ada juga seperti di sini, yang pernah saya dengarkan, ada tutur tinular, ada juga. Kemudian yang resmi dari Dinas Pendidikan, Sandiwara Sastra, itu nama podcastnya. Itu yang resmi dari Departemen Pendidikan. Atau yang sering kita lihat mungkin di YouTube ada podcast Deddy Corbuzier. Sebetulnya menyalahi karena podcast ini lebih mengutamakan audio dan suara. Sebetulnya tidak hanya Spotify juga, ada Noise dan mungkin lain sebagainya. Banyak aplikasi yang menjadi wadah untuk orang-orang yang senang bercerita atau senang berbicara. Dan ada genrenya juga, ada yang genre horor, menceritakan tentang kisah-kisah horor, ada juga yang tentang inspirasional di podcast tersebut. Banyak sekali, luas sekali, bahkan mungkin kita suka baca puisi, bisa direkam, bisa masuk podcast, bisa jadi sumber penghasilan juga ternyata. Jadi tidak disadari bahwa hal-hal sepele semacam itu ternyata menghasilkan. Kemudian selanjutnya ada juga shoutcaster. Mungkin untuk yang muda-muda tahu shoutcaster, yang penyuka game online mungkin menyukai shoutcasternya juga biasanya, karena shoutcasternya biasanya menarik, pembicaranya menarik. Shoutcaster ini adalah seperti komentator jika pernah menonton acara olahraga di TV, misalnya MotoGP atau di acara-acara olahraga, biasanya ada komentatornya yang berbicara sepanjang pertandingan. Jika di game online namanya shoutcaster. Memang di situ shoutcaster di sini karena memang berteriak-teriak ekspresinya. Namun ada juga kemampuan lain selain dari berbicara jika ingin menjadi seorang shoutcaster, yaitu memahami game itu sendiri, baik itu nama-nama hero-nya atau peraturan gamenya, istilah-istilah yang ada di game tersebut. Jadi pada saat menjadi shoutcaster, dia nyambung dengan penontonnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi, di sini ada dubber. Ini sudah tidak asing lagi ya, mungkin di masa kecil bahkan sampai sekarang banyak sekali film kartun atau masih berhubungan dengan game juga bisa. Beberapa produk game, di sini ada hero-heronya, hero-nya tersebut menggunakan kata-kata atau berbicara, dan itu dibutuhkan dubber juga sebagai pengisi suara. Jadi pengisi suara ini tidak hanya kartun, tidak hanya terpaku ke kartun seperti itu. Karena ternyata banyak sekali dengan kemajuan digital ini, hero-hero di games juga membutuhkan dubber. Bayangkan saja jika satu game terdapat 100 hero, maka dibutuhkan 100 suara. Sedangkan di zaman seperti ini, lebih dari 1000 game yang ada di Google Play. Jadi luas sekali jika ingin berkarya dari suara menjadi seorang dubber dengan pelatihan terlebih dahulu tentunya. Nanti dijelaskan di sesi selanjutnya. Kemudian selain dubber, ada voice over. Pernah terpikir pada saat menonton televisi atau menonton YouTube, tiba-tiba ada iklan dan ada yang bilang, baru mie gelas, misalnya seperti itu. Tiba-tiba ada yang berbicara seperti itu, siapa sih yang bicara? Bukan berarti artisnya juga kan, soalnya suaranya beda. Nah, yang mengisi suara itu namanya voice over. Atau misalnya ada iklan-iklan yang nanti saya akan sertakan juga di Indonesia ini diisi voice over-nya oleh Pak Bimo atau ada Putri Saud yang baru, biasanya iklan kosmetik atau yang berbahasa Inggris lainnya. Bayangkan saja dalam satu tayangan televisi ada 20 iklan, berarti ada 20 suara. Dan sehari itu mungkin lebih dari 100 tayangan iklan, berarti ada 100 suara juga yang diperlukan. Dan berarti begitu terbukanya jika memang memiliki bakat di dunia seni suara tersebut dengan teknik tertentu. Nanti ada pelatihannya biasanya. Selanjutnya, ini untuk karir optionnya YouTuber. Banyak sekali YouTuber yang tadi nyambung dengan podcaster. Di YouTube biasanya ada yang hanya terlihat mukanya saja kemudian dia bercerita. Jika kemampuan berbicaranya atau kemampuan segi suaranya kurang memadai, mungkin ceritanya kurang menarik. Misalnya yang banyak orang tahu, misalnya
ada YouTuber namanya Nessie Judge. Kemampuan dia berbicara, namun didampingi juga dengan kemampuan analisa. Yaitu dia menjelaskan kasus-kasus, menganalisa kasus-kasus. Namun yang lebih utama, orang bisa menonton dia karena dia bisa berbicara dan artikulasinya jelas, cara berbicaranya menarik, jadi menarik juga banyak subscriber. Sampai sekarang ada jutaan subscribers yang dia miliki. Selanjutnya, selain YouTuber ada anchor atau penyiar. Podcast Mas lawan Penyiar di sini ternyata setelah saya cari menemukan beberapa, mungkin lebih banyak dari yang saya temukan jika di dunia nyata. Anchor, news anchor di sini banyak yang tahu, mungkin sering nonton berita, pada saat beritanya sedang tayang ada yang berbicara dan menjelaskan beritanya tersebut. Itu juga masih termasuk news anchor. Yang pasti pada saat membacakan berita biasanya diperlukan artikulasi yang jelas. Rata-rata, mohon maaf, orang yang cadel tidak digunakan sebagai news anchor karena dikhawatirkan ada kesalahan artikulasi pada saat menyebutkan atau membacakan berita. Selanjutnya, anchor di sini radio. Semua kita tahu, mungkin ada yang di mobilnya penikmat radio, penikmat siaran. Ternyata meskipun zaman digital seperti ini, radio juga masih tetap ada dan masih tetap berkembang. Bahkan radio sekarang sudah bisa online dan sudah bisa di aplikasi masing-masing. Misalnya yang sering didengar Prambors Radio atau Oz Radio, ternyata sudah punya aplikasi masing-masing dan bisa di play dimanapun. Biasanya dulu radio ini, jika radionya misalnya Radio Bandung, tidak bisa di-play di Subang karena sudah di luar jangkauan. Namun di zaman digital seperti ini, radio tersebut ternyata dengan koneksi online, jadi tidak terpaut dengan pemancar, namun online, jadi bisa mendengarkan juga meskipun di luar dari kota yang dimaksud. Misalnya Prambors Radio biasanya ada di kota-kota besar saja. Biasanya kalau saya ke Tasik atau ke Subang tidak ada Prambors Radio, kecuali saya bisa download aplikasinya, aplikasi Prambors Radio untuk mendengarkan anchor-anchor yang memang berpengalaman dan menarik sekali seperti itu. Lanjut, di sini masih anchor di station. Biasanya ada yang memberitahukan keberangkatan atau kedatangan kereta. Mungkin yang pernah ke stasiun suka tiba-tiba ada yang perhatian kedatangan kereta Argo Parahyangan dari Jakarta menuju stasiun Bandung, ada di jalur kiri, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu kata-katanya. Itu juga menjadi profesi ternyata, dan profesi ini reguler. Artinya reguler ini tidak bisa jadi pekerjaan sambilan, terkecuali seperti anchor yang lainnya, news anchor, karena tidak sepanjang hari bekerjanya, atau radio anchor, karena jadwalnya sesuai dengan jadwal radio. Jadi mungkin bisa part-time mungkin. Namun jika di stasiun tidak bisa part-time biasanya, karena ada jadwal tersendiri dan harus fokus dengan kedatangan dan keberangkatan kereta yang dimaksud. Kemudian setiap anchor di sini diwajibkan, mohon maaf untuk yang cadel kurang bisa diterima dikarenakan dikhawatirkan ada kesalahan informasi menyebutkan nama keretanya atau ada kesalahpahaman. Selanjutnya di airport. Banyak juga di airport sama seperti stasiun menginformasikan kedatangan dan keberangkatan pesawat, jadwal pesawat, kemudian tata tertib biasanya. Mungkin terdengar biasa saja ketika kita masuk ke stasiun ataupun ke bandara, namun ternyata itu ada yang berbicara seperti itu, ternyata dia berpenghasilan di situ, sumber mata pencahariannya di situ. Jadi bisa jadi option jika merasa bakat saya apa ya, saya bisa apa ya, saya bisa bikin apa, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa apa, bikin program saya nggak bisa, tapi saya cuma bisa ngomong. Jadi ada menyambung dari materi yang Pak Agus sebelumnya yang diinformasikan oleh Pak Agus di sini untuk menggali potensi diri. Jadi sebetulnya kita semua punya bakat, hanya saja mungkin belum menyadari, kurang sensitif pada diri sendiri mungkin. Dari semua karir yang saya rangkum tadi dari berbagai sumber, diperlukan persiapan agar bisa siap terjun di karir tersebut. Yang pertama di sini, gimana suara kita bisa menjadi uang.
Pertama, voice treatment. Jadi latihan tongue twister. Tongue twister ini artinya latihan melatih kata-kata agar jelas keluar dari mulut kita, tidak belibet, istilahnya seperti itu, artikulasi, pernafasan, dan juga jaga asupan makanan dan minuman. Itu voice treatment. Pernafasan dan juga asupan. Karena pada saat membacakan, misalnya kita sering mendengar yang membacakan spotlight, 7 keajaiban dunia, seperti itu. Itu diperlukan emosi juga ternyata, ada intonasi dan artikulasi yang jelas agar informasinya tersampaikan. Juga pernafasannya tepat pada saat mengambil nafas, karena kalau tidak tepat nanti beritanya terpotong di tengah. Begitu. Lalu di sini asupan makanan juga sama mirip seperti penyanyi mungkin ya, karena ternyata makanan dan minuman juga berpengaruh. Bahkan jadwal istirahat juga berpengaruh kepada suara. Ada yang jika kurang tidur suaranya jadi serak, mungkin pada saat pengambilan suara nanti kurang maksimal, atau pada saat menjadi host jadi kurang maksimal. Selanjutnya, treatment voice technique. Di sini bisa menggunakan teknik pernapasan, teknik vokal, intonasi, emosi dalam mengeluarkan kata-kata. Hampir sama seperti yang tadi, hanya saja jika voice treatment ini sebelum berlangsungnya pengambilan suara atau acara jika menjadi host atau anchor. Namun jika voice teknik ini pada saat teknik yang digunakan pada saat suara tersebut digunakan. Lalu selanjutnya ada editor application. Ini untuk yang Spotify atau untuk yang tadi ada jadi anchor, biasanya dibutuhkan aplikasi untuk edit suara karena dibutuhkan suara yang jelas, dibutuhkan juga tone yang sesuai dengan back sound yang disediakan oleh klien gitu. Lalu selanjutnya digital promotion. Jika kita memiliki bakat di dunia suara, bagaimana caranya biar bisa orang hire kita buat jadi pengisi suaranya. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah LinkedIn, atau yang jika populer hanya bisa menggunakan Instagram, misalnya boleh juga berkarya di Instagram, diposting lah, misalnya pura-pura ngiklan apa, misalnya kita menemukan produk, atau untuk latihan mungkin bisa jika di jalan menemukan iklan tentang rumah misalnya, dibacakan dengan intonasi pembawa berita, itu juga bisa sebagai latihan. Karena biasanya saya juga gitu kalau di jalan menemukan segera hubungi 08, seru aja gitu. Karena ternyata itu menjadi bakat juga ternyata tanpa disadari. Sampai akhirnya saya juga gimana caranya supaya bakat saya ini bisa tersalurkan. Ternyata mengikuti komunitas atau join agensi juga berpengaruh karena diarahkan juga oleh pemilik agensinya, dan di situ juga ada teman-teman yang memang memiliki minat dan bakat yang sama mengikuti seminar atau pelatihan tersebut. Biasanya ada pelatihan reguler untuk treatment suara kita agar bisa sudah cocok di pasaran atau belum, seperti itu. Atau biasanya disalurkan jika oleh agensi, jika ada klien yang memerlukan untuk iklan yang formal misalnya, dia bisa tahu sendiri karakter di antara agensi membernya sendiri, seperti itu. Jika poin-poin ini adalah rangkuman, memang masih banyak poin lain yang tidak bisa disebutkan karena waktu juga. Jika sudah semuanya terpenuhi, minimal kita menjadi seorang voice talent. Gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin sambil menunggu yang ingin bertanya, saya akan tayangkan contoh dari iklan yang ini voice talent yang sering saya lihat dan memang bagus sekali. Ini yang iklan Maybelline. Sambil menunggu pertanyaan ya. Mohon maaf, Ibu. Ya, silakan Pak Nando. Layarnya belum muncul, Ibu, untuk contoh iklannya, Ibu. Oh iya, ini masih di materi. Oh iya, loading sepertinya. Gimana, sudah ada? Belum ada, Bu. Oke, sambil menunggu. Ya. Mungkin karena delay ya, mohon untuk ditunggu untuk para audiens.
Baik. Sambil menunggu ya, karena ada kendala juga di sini tekniknya sedang diperbaiki. Ya, silakan Pak Nando. Baik, terima kasih untuk Ibu Resi atas pemaparannya. Ternyata sekarang kita tahu bahwa seni suara itu ternyata banyak, bukan hanya tentang bernyanyi saja. Ternyata tadi banyak poin-poinnya yang telah dipaparkan oleh Ibu Resi. Pertama, ada jadi host, podcaster, subcaster, dubber, dubbing, voice over, ataupun call center. Terus yang terakhir yang sekarang yang digeluti oleh kaum anak muda itu rata-rata ingin menjadi YouTuber. Iya, iya betul. Karena, oh iya, Pak Nando lupa tadi Pak Nando menyebutkan call center, saya belum jelaskan ya call center. Iya betul Ibu. Iya, call center kebetulan saya mantan call center. Jadi call center mungkin pernah ada yang menghubungi provider atau menghubungi bank atau dihubungi oleh bank menawarkan sesuatu. Ternyata itu juga ada treatmentnya dan memang membutuhkan artikulasi yang jelas, berbicara yang cepat karena dengan durasi tersebut harus diwajibkan menyampaikan informasi yang begitu banyak, tetap harus tersampaikan dengan kecepatan bicara, artikulasi yang jelas, informasi harus tetap tersampaikan, ada juga attitude, smiling voice, semuanya diajarkan. Jadi jika dijelaskan semua tentang kontak center di sini, mungkin waktunya tidak akan cukup, sekilas saja ternyata itu menjadi profesi, dan profesinya reguler, tidak sebagai part time seperti itu, jadi reguler karena dibutuhkan waktu yang banyak. Seperti itu Pak Nanda. Silakan lanjut. Ini videonya boleh saya play atau bagaimana? Silakan Ibu di play untuk sebagai gambaran ke kitanya. Ya. Baik, dipersilakan Ibu. Salah satu contohnya ya. Bagaimana, ada? Belum muncul Ibu. Oh ya. Mungkin ini durasinya cuma beberapa detik, tapi lumayan juga. Sudah muncul? Belum muncul Ibu. Oh ya. Tunggu ya. Baik. Ini saya cek terlebih dahulu ya. Sambil menunggu ya, mohon maaf sekali. Bagaimana Pak Nando, muncul tidak contohnya? Belum Ibu, baru muncul gambar Google Ibu di Chrome Ibu. Baik. Saya cek kembali ya. Mohon maaf. Seperti ini dulu ya. Baik, sambil menunggu untuk contoh, kita buka untuk tanya jawab mengenai apa aja sih sumber penghasilan dari seni suara ini. Untuk tata cara pertanyaannya ada 3 cara. Pertama, untuk mengaktifkan mikrofon. Nah, itu sudah muncul Ibu. Baik. Ini contohnya sambil menunggu. Ya, silakan. Tata tertibnya yang tadi Pak Nando lanjut. Oke, ada 3 cara untuk sesi tanya jawab ini. Pertama, audiens bisa menyalakan mikrofonnya atau mengaktifkan mikrofon dan video, maupun ada fitur chat di pojok kanan atas pada Google Meet ini. Iya. Saya buka ya videonya. Silakan Ibu. Iya. Iya, itu kurang lebih contohnya, salah satu contohnya. Lalu Tidak ada suaranya Ibu. Bisa diputar kembali Ibu. Mungkin gimana? Putar kembali Ibu, tidak ada suaranya Ibu. Tidak ada suaranya. Ya betul. Iya. Baik. Ada suaranya? Belum muncul juga Ibu suaranya Ibu. Baik.
sudah ada pertanyaan yang masuk Ibu dari Ibu Eli Hemawati. Iya, silakan. Sama Ibu Dahlia. Iya. Yang dari Ibu Eli itu pertanyaannya adalah apakah ada istilah fals suara untuk seni suara selain menyanyi? Bisakah diberikan contohnya? Ini pertanyaan dari Ibu Eli Hemawati. Lalu yang kedua, mau langsung jawab apa? Lanjut saja sambil. Untuk pertanyaan kedua itu dari Tony. Apakah menjadi podcaster bisa dari HP biasa atau harus dari HP iPhone? Atau ada alat yang harus dipersiapkan begitu? Baik. Mungkin saya akan jawab yang saya kuasai terlebih dahulu ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Eli Hermawati dengan Ibu Dahlia. Saya akan jawab yang pertanyaan Ibu Dahlia terlebih dahulu mungkin. Apakah menjadi podcaster bisa dari HP biasa atau harus dari handphone iPhone? Baik. Ini untuk menjadi podcaster, ternyata karena tadi banyak juga aplikasi, ada Noise, ada Spotify, mungkin dulu ada aplikasi musik lainnya, Juk mungkin dulu ya. Namun sekarang memang banyak orang di Spotify, jadi Spotify ini di Android juga bisa. Jika ingin pengambilan suara, banyak juga sekarang aplikasi yang digunakan untuk edit suara di handphone. Yang saya gunakan untuk edit suara di sini ada N-Track 9, ada juga Super Sound, kemudian ada YouCut untuk memotong. Lalu jika ingin menjadi podcaster juga ternyata jika memiliki Spotify ada podcast Fitrop. Itu podcastnya Fitri Tropika, jadi dia menjelaskan ternyata dia bikin podcastnya dari handphone karena tidak ada ruangan kedap suara, jadi di dalam selimut ternyata dia podcastnya di dalam selimut biar suaranya jernih, tapi menggunakan handphone tetap bisa. Mungkin setelah direkam baru diedit, seperti itu Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bu Eli, apakah ada istilah fals suara untuk seni suara selain menyanyi? Jika untuk teknik seperti itu, saya juga belum mendalami, mohon maaf sekali. Jadi jika saya menjawab, dikhawatirkan nanti jawabannya salah. Hanya saja yang saya tahu, memang jika ditarik suara lainnya, ada nada tinggi, ada nada rendah, itu tergantung kliennya biasanya yang kita sama-sama tahu. Iklan rokok, mohon maaf, iklan rokok biasanya adanya tengah malam. Biasanya pukul 10 malam ke sana. Jadi diperlukan ton suara yang rendah, misalnya Jarum Super. Seperti itu. Yang biasanya kalau iklan Popmi kalau pagi-pagi Popmi lebih tinggi suaranya, hanya seperti itu saja. Jadi jika untuk istilah falset dalam atau fals di seni suara tersebut saya kurang mengetahui Bu, mohon maaf sekali. Mungkin nanti saya cari tahu. Seperti itu. Iya, sama-sama Bu Dahlia. Ya, silakan lanjut Pak Nando. Atau saya sambil mencoba kembali ya untuk play. Silakan Ibu. Iya, silakan. Bentar ya. Iya. Ini salah satu ini punya saya sih, karya saya nih satu. Jadi mengikuti lomba juga ternyata jadi wadah kita juga. Bagaimana? Fernando ada gambarnya? Masih loading Ibu, belum Masih muncul. loading ya? Belum muncul. Belum muncul Ibu. Coba di play kembali Bu. Bagaimana, ada? Belum Ibu. Masih ada di halaman dokumen download Ibu. Di halaman video belum terbuka videonya Ibu. Gitu ya. Bentar. Sambil menunggu pertanyaan lain masih boleh ya? Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit ya Pak Nando ya? Betul Bu.
Silakan Mbak yang ingin ditanyakan kembali tentang apa itu seni suara, bisa melalui fitur chat atau melalui mikrofonnya dinyalakan, ataupun bisa dengan video dibuka, aktifkan video. Maka Ibu Bapak audiens Ananda dipersilakan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau apa mau lebih apa ada menambahkan, dipersilakan Ibu di forum ini Ibu. Untuk link presensi sudah dikirim di fitur chat, maka diisi ya Ibu Bapak Ananda. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Baik, sepertinya belum ada Ibu untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Iya, ini sambil dicoba juga. Untuk ini bisa diambil kesimpulan saja Ibu, silakan Ibu. Baik, sebelumnya ini jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai voice talent, informasinya bisa cek di Instagram, ada Voice Over Indonesia, ada juga Voice Over Institute untuk informasi lebih lanjutnya. Khawatirkan info yang saya berikan ada keliru, jadi dari sumbernya langsung boleh silakan. Atau jika ingin sharing, ada di flyer narah hubungnya, yaitu di nomor saya ya, boleh silakan itu saja. Kesimpulannya, ini mungkin bisa jadi sumber bisnis baru dari seni suara ini, karena seni suara ini tidak membutuhkan banyak modal seperti itu. Modalnya hanya kemauan saja, karena ternyata dari handphone pun bisa, dan kita pun semua pun bisa melakukannya, bahkan baik pelajar atau ibu rumah tangga yang memang bekerja juga sambilannya di rumah bisa sambil mengeluarkan suaranya juga sebagai sumber penghasilan tambahan seperti itu. Kemudian ada juga pelatihannya juga bahkan bisa secara online untuk saat ini, seperti yang saat ini saya ikuti juga di Indo Voice Cover. Di situ kelasnya kelas online di WhatsApp, dan memang dilatih juga untuk berbicara. Ada yang berbicara sebagai dubber, ada juga sebagai voice over, anchor juga di situ. Jadi di bakatnya dilatih juga di situ. Atau di Voice Over Institute yang sering mengadakan seminar-seminar berhubungan dengan suara tersebut. Itu saja Pak Nando jika untuk kesimpulannya. Boleh silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Nando. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu atas pemaparannya. Kita jadi tahu ternyata seni suara itu banyak profesinya. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para audiens yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar pertemuan kali ini. Saya akan kembalikan langsung kepada host kita pada forum ini, Ananda Fikri. Mangga dipersilakan Ananda Fikri. Baiklah, terima kasih Pak Nando selaku moderator dan Bu Desi selaku presenter yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor narahubung yang tersedia di flyer. Untuk menutup acara ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipersilakan untuk meninggalkan forum Ibu. Terima kasih Ibu Bapak Terima kasih partisipasinya Ibu Bapak teman-teman semua.